Benih Rahasia Sang Pewaris episode 15. Keren. Leon mengangguk senang, senyumnya mengembang saat ia membayangkan acara yang akan datang. Leon, bagaimana kalau kita undang Tuan Vano? Menurutmu dia cocok? Tanya Shira sambil berpikir bahwa Vano adalah pilihan yang lebih baik untuk menemani Leon di acara tersebut. Vano baru saja mengambil alih perusahaannya, Mama. Dia tidak punya waktu untuk datang ke acara ini. Shira mengangkat bahu. Mungkin aku bisa bertanya kepadanya dulu dan lihat bagaimana jadwalnya, katanya, meskipun sedikit ragu. Leon menatap ibunya dengan tegas. Tidak, Mama. Temanku sudah mendengar bahwa Tuan Wiharja adalah ayahku. Kalau Tuan Vano ikut denganku, penyamaran kita bisa terbongkar, jawabnya dengan ekspresi serius, seolah tak ingin hal itu terjadi. Mendengar penjelasan putranya, Shira merasa sedikit tertekan dan dalam hati mengumpat Kenzo yang telah secara gegabah mengakui dirinya sebagai ayah Leon. Kenapa dia bisa sembarangan mengatakan itu? Di saat bersamaan, Kenzo yang mendengar percakapan tersebut hanya tersenyum kecil. Aku akan memainkan peranku dengan baik sebagai ayahmu, katanya penuh keyakinan, sambil menatap Leon dengan hangat. Leon bertepuk tangan riang. Aku tidak sabar menantikannya. Kenzo kemudian melirik ke arah mobilnya. Bagaimana kalau aku traktir makan malam? Ia kemudian membuka pintu mobilnya, bersiap untuk mengajak Leon masuk. Namun, saat ia hendak membantu Leon, Shira dengan cepat menghampiri dan menggendong putranya. Terima kasih, Presiden Wiharja. Aku sudah menyiapkan makan malam di rumah, jawab Shira dengan nada sopan namun tegas. Leon, yang kini berada dalam pelukan ibunya, menoleh ke arah Kenzo. Tuan Wiharja, kamu mau datang ke rumah kami dan coba masakan Mama? Masakannya enak sekali. Bocah itu mulai memuji sang ibu sebelum mulutnya ditutupi tangan Shira dengan cepat. Dengan sedikit gugup, Shira berkata, masakanku tidak sebaik yang dia katakan. Aku rasa tidak perlu melibatkanmu. Ia menatap Kenzo, berusaha menjaga jarak. Namun, Kenzo hanya tertawa ringan, tak terpengaruh. Aku tidak keberatan, ujarnya dengan santai, sementara matanya beralih ke Leon, yang mulutnya masih tertutup oleh tangan ibunya. Jangan tutup mulut anak itu. Shira segera menarik tangannya dari mulut Leon, menyadari kesalahannya. Leon, yang baru saja bebas, mengambil napas dalam dan berkata dengan polos, Mama, kenapa berbohong? Masakan Mama kan enak sekali. Shira hanya bisa menatap putranya dengan keputusasaan, merasa malu karena anaknya tanpa sengaja mengungkapkan kebenaran di depan Kenzo. Dalam hatinya, Shira berpikir, aduh, anakku memang jujur, tapi ini situasi yang memalukan. Tak lama setelah itu, Leon, yang tak mau menyerah, kembali menatap Kenzo dan berkata dengan semangat, Tuan Wiharja, Mama akan belanja bahan makanan sebentar. Bagaimana kalau kamu ikut kami untuk makan malam? Anak itu mendongak sesaat sebelum memasuki mobil tanpa memberi Shira kesempatan untuk berkata tidak. Meskipun demikian, Shira segera menyadari bahwa ia mungkin harus mentraktir Kenzo makan ketika ia mengingat saat Kenzo membantunya, serta kesediaannya untuk membantu Leon dengan menghadiri program orang tua anak bersama putranya. Oleh karena itu, ia mengikuti Leon dan masuk ke mobil Kenzo. Lalu Kenzo mengantar mereka ke pusat perbelanjaan terdekat. Kemudian, ia menyuruh putranya menunggu di mobil bersama pria itu sementara ia berbelanja sebentar dan kembali dengan sekantong penuh bahan makanan yang cukup untuk mereka semalam.
Saat tiba, Shira entah bagaimana merasa rumahnya terlalu kecil dengan Kenzo di dekatnya. Lagi pula, ia selalu berpikir bahwa unit apartemen dengan 2 kamar dan ruang tamu sudah cukup besar untuknya dan putranya. "Kamu bisa menemani Leon sementara aku menyiapkan makan malam di dapur," ucap Shira pada Kenzo, berharap dia bisa segera menyelesaikan tugasnya dan Kenzo tak perlu berlama-lama di sana. Leon, yang merasa sudah cukup besar untuk mengerjakan tugasnya sendiri, menoleh ke arah Kenzo dan berkata, "Tuan Wiharja, kenapa kamu tidak bantu Mama di dapur? Aku bisa kerjakan PR sendiri." Kenzo tersenyum kecil dan mengangguk. "Baiklah," katanya, sambil melirik Shira yang kini menuju dapur. Begitu Leon kembali ke kamarnya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, Kenzo berjalan menuju dapur untuk menawarkan bantuan kepada Shira, tetapi dia tidak tahu bahwa Shira sedang mendekati lemari es untuk mengambil sesuatu pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, keduanya berhadapan satu sama lain di pintu masuk dapur tepat sebelum Shira membenturkan kepalanya ke dada pria itu. Tetapi untungnya, Kenzo cukup cepat untuk melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan menariknya ke arahnya. Terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, Shira ingin mundur tetapi secara tidak sengaja tersandung ambang pintu di pintu masuk dapur. Pada saat itu, reaksi spontannya mendorongnya untuk meraih tangan pria itu tepat saat dia melingkarkan lengannya di pinggangnya lebih erat kali ini. Dengan itu, dia mendapati lengannya melingkari pinggang berotot pria itu juga. Detik berikutnya, Shira melepaskan diri dan mundur dengan panik. Kemudian, dia memarahi Kenzo dengan kesal dengan berkata, "Tidak bisakah kamu duduk di sofa dengan tenang? Kamu hanya membuat kekacauan di sini." Menghadapi omelan kejam wanita itu, Kenzo merasa simpati pada dirinya sendiri, berpikir niat baik dan polosnya harus dibalas dengan sesuatu yang lebih baik daripada omelan kejam wanita itu. Dirinya datang untuk melihat apakah dia butuh bantuan dan menyelamatkannya dari jatuh 2 kali. Tetapi yang dirinya dapatkan hanyalah omelan kasarnya. Dia kemudian menyipitkan mata dan bertanya, "Apakah kamu butuh bantuan?" "Tidak, aku tidak butuh." Shira mengerutkan kening sambil menjawabnya. Maka, Kenzo kembali ke sofa dan duduk, sambil mengawasi wanita itu yang tengah menyiapkan makanan untuk mereka bertiga di dapur. Pada saat itu, entah bagaimana ia merasa seolah-olah ada energi di apartemen kecil itu yang menghilangkan rasa lelahnya dan membuatnya merasa rileks. Dalam waktu 1 jam, Shira membuat ayam jamur kesukaan Leon, beberapa hidangan sayur, dan sup jagung yang dibuat dengan kaldu tulang. Di sisi lain, Kenzo tetap duduk di sofa sambil memperhatikan Shira selama 1 jam itu. Entah mengapa ia merasa tidak akan pernah cukup jika ia terus memperhatikan Shira. "Ada apa denganku?" Sementara itu, Leon sengaja bersembunyi di kamar karena ia ingin memberi Kenzo dan ibunya ruang pribadi agar mereka bisa saling memahami. Jauh di lubuk hatinya, ia berharap Kenzo bisa menjadi ayahnya suatu hari nanti. Meskipun usia anak itu masih muda, ia tahu bahwa ibunya hanya menganggap Vano sebagai sahabatnya, berpikir bahwa ia sama sekali tidak berniat menikahinya. Oleh karena itu, ia mencoba melihat apakah Shira akan jatuh cinta pada Kenzo. Ketika Shira menyajikan hidangan, dia menatap dingin ke arah pria yang duduk di sofa dengan anggun dan tampan. Waktunya makan malam. Kemudian, dia pergi ke kamar putranya dan mengetuk pintu untuk memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Leon membuka pintu dan menoleh ke arah pria di sofa. "Tuan Wiharja, mari kita cuci tangan dan bersiap untuk makan malam." "Baiklah."
Kenzo membawa Leon ke kamar mandi dan memastikan dia mencuci tangannya dengan benar. Kemudian, dia berjalan menuju meja makan dan disambut oleh pemandangan hidangan-hidangan yang menggugah selera. Meskipun semuanya adalah hidangan rumahan, dia merasa hidangan-hidangan itu bahkan lebih menggoda daripada makanan dari restoran bintang 5. Sementara itu, Shira menyeka tangannya dan melangkah keluar dari dapur sebelum dia melihat pria yang tengah menata meja. Dia mulai menyantap hidangannya setelah memastikan putranya mampu mengambil lauk dan menaruhnya di atas piringnya. "Silakan ambil sendiri, Tuan Wiharja." Leon menaruh beberapa lauk di piring Kenzo. "Bagaimana masakan mamaku, Tuan Wiharja?" tanyanya. "Enak. Kalau begitu, sebaiknya kamu datang lebih sering dan bergabung dengan kami untuk makan malam," kata Leon pada pria itu. "Tentu saja," jawab Kenzo segera. Shira, yang sedang mengunyah makanannya, hampir memuntahkannya saat dia menatap putranya dengan bingung. "Ada apa dengan anakku? Kenapa dia berusaha membuat hidupku begitu sulit? Sudah cukup melelahkan bagiku untuk pulang kerja setelah seharian bekerja, dan sekarang aku harus memasak untuk satu tamu lagi. Tuan Wiharja, bisakah kamu menaikkan gaji mamaku?" Anak laki-laki itu menatap pria itu dengan mata tersenyum. Mendengar itu, Shira berhenti sejenak saat sedang makan dan menatap Kenzo yang duduk di seberangnya, bertanya-tanya apakah Kenzo benar-benar akan menaikkan gajinya. Tak lama kemudian, pria itu menatap Leon dan langsung menjawab, "Tentu, aku akan menaikkan gajinya besok." Kemudian, Shira merenung sejenak dan menyadari bahwa hari berikutnya adalah tanggal 5, yang merupakan hari di mana ia biasanya menerima gajinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir apakah Kenzo akan menepati janjinya. Setelah makan malam, Shira mulai mencuci piring di dapur sementara Leon membawa Kenzo ke kamarnya dan bermain dengannya. Saat pukul 8.30 malam, Shira menatap pria yang duduk di tempat tidur putranya dan memberitahunya bahwa sekarang sudah malam, secara tidak langsung menyarankan agar dia pergi. "Sudah larut, Presiden Wiharja." Kemudian Kenzo mengusap kepala Leon dan berkata, "Baiklah, saatnya aku pergi. Sampai jumpa di program orang tua anak, Tuan Wiharja." "Tentu, aku akan datang." Kenzo berjanji kepada anak itu bahwa dia akan hadir pada hari itu. Ketika Kenzo keluar dari unit apartemen, Shira menunjuk ke sebuah kantong sampah dan menatap pria itu. "Presiden Wiharja, tolong buang sampahnya. Ada tempat sampah di pintu masuk." Meskipun berstatus sebagai putra keluarga Wiharja, Kenzo membawa sampah bersamanya tanpa mengeluh sama sekali, dan itu sedikit meluluhkan hati Shira. "Yah, kurasa dia orang yang cukup baik, meskipun terkadang dia agak mendominasi." Saat itu, Shira sedang menerima telepon dari ayahnya, Adam. "Halo, Ayah. Shira, rumah barumu sudah selesai direnovasi. Aku akan mengirim beberapa orang untuk membantu memindahkan barang-barangmu dalam 2 hari ke depan. Pastikan rumah itu nyaman bagimu karena itu akan menjadi tempat tinggalmu." "Baik, Ayah. Aku akan mulai mengemasi barang-barangku dan siap dalam 2 hari. Adam melanjutkan dengan nada menyesal, "Shira, aku minta maaf atas kejadian yang menimpa Leon waktu itu. Seandainya aku lebih berhati-hati, hal itu tidak akan terjadi." Shira mencoba menenangkan ayahnya, "Tidak apa-apa, Ayah. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tidak perlu merasa bersalah." Adam terdengar sedikit lega. "Baiklah, kalau begitu. Setelah kamu selesai pindahan, kita harus makan bersama.
Tentu, ayah. Aku akan mengajak Leon juga, jawab Shira sambil menyerahkan telepon kepada putranya dan mulai mengemasi barang-barang. Keesokan harinya, suasana di kantor penuh semangat. Hari itu adalah hari pembayaran gaji, dan Amor, perusahaan tempat Shira bekerja yang baru diakuisisi oleh Wiharja Group, kini memberikan gaji yang lebih baik kepada para karyawannya. Pada pukul 8 pagi, hampir semua karyawan menerima pesan teks yang memberitahukan bahwa gaji mereka telah ditransfer. Shira juga mendengar notifikasi dari ponselnya. Dia membuka pesan dan melihat bahwa gajinya serta bonus yang ia terima berjumlah 148 juta. Meskipun sempat hampir dimanfaatkan oleh Andrew, Shira merasa senang akhirnya semua haknya dibayarkan penuh, termasuk komisi. Gaji pokoknya hanya sedikit lebih dari 20 juta, jadi komisi membuat jumlah itu jauh lebih besar. Namun, ia masih merasa sedikit sedih mengingat hadiah yang sempat hilang senilai 4 juta. Tidak lama kemudian, Shira menerima pesan teks kedua. Saat dia membacanya, dia terkejut mendapati bahwa ada tambahan 217 juta di rekeningnya. Tunggu dulu, apakah perusahaan baru saja memberiku 200 juta? Apakah ini kesalahan dari Departemen Keuangan? Pikir Shira dengan bingung. Dia memutuskan untuk mengonfirmasi hal ini karena takut ada kesalahan. Shira langsung menghubungi Departemen Keuangan, dan panggilannya dialihkan ke Direktur Rianita. Halo, Direktur Rianita. Aku ingin mengonfirmasi soal gajiku. Aku baru saja menerima tambahan 200 juta. Apakah ini kesalahan? Rianita menjawab dengan tenang. Aku sudah menduga kamu akan bertanya soal ini, Shira. Transaksi pertama adalah gaji bulananmu, dan tambahan 200 juta itu diberikan langsung atas perintah Presiden Wiharja. Untuk rinciannya, kamu mungkin harus menanyakannya langsung pada beliau. Shira merasa kepalanya berputar. Kenapa Kenzo memberiku 200 juta? Pikirnya tak percaya. Dengan bingung, dia memutuskan untuk langsung menelepon kantor presiden. Halo. Suara Kenzo terdengar rendah dan magnetis di ujung sana. Mengapa kamu memberiku 200 juta? Tanya Shira, langsung pada intinya. Kenzo menjawab santai. Aku sudah berjanji pada Leon untuk menaikkan gajimu, jadi aku lakukan itu. Shira terkejut. Dia tak menyangka Kenzo benar-benar menepati janji itu dengan menaikkan gajinya sebesar 200 juta. Meski dia akan baik-baik saja dengan beberapa juta tambahan, jumlah sebesar itu membuatnya khawatir. Ia takut ada syarat tertentu di balik pemberian uang sebesar itu. Aku akan mentransfer uang ini kembali. Aku tidak butuh kenaikan gaji sebesar itu. Gaji yang aku terima sekarang sudah cukup, Shira berusaha menolak. Namun, Kenzo tetap tenang dan menjawab, anggap saja sebagai bayaran untuk makanan. Aku akan sering datang untuk makan malam mulai sekarang. Shira terperangah. Apa? Kamu ingin sering makan malam di rumahku? Aku tidak pernah setuju untuk itu. Serunya tak percaya. Kenzo menjawab dengan nada main-main, aku membayarmu 200 juta. Bukankah itu cukup untuk menyiapkan satu porsi makan malam buatku? Shira mengerutkan kening. Ini bukan soal uang, aku tidak ingin memasak untukmu dari awal. Terserah kamu, jawab Kenzo. Tapi aku tetap akan datang. Jangan sampai nanti kamu menuduhku numpang hidup. Setelah berkata demikian, Kenzo menutup telepon. Shira terdiam, bingung. Apakah masakanku begitu enak sampai dia ingin datang lagi dan lagi? Pikirnya kesal.
Pria ini pasti punya niat lain di balik semua ini. Dengan tekad kuat, Shira memutuskan untuk mengembalikan uang itu kepada Kenzo sore nanti. Sementara itu, di pusat perbelanjaan mewah, Nindya Deagres sedang berjalan-jalan di toko Louis Vuitton. Saat melihat-lihat tas, teleponnya berdering. "Halo, Mama," jawabnya malas. Suara ibunya terdengar dari seberang. "Nindya, apa kau punya uang lebih? Adikmu butuh biaya sekolah, dan kami butuh bantuanmu." Nindya menjawab dengan ketus, "Dari mana aku bisa dapat uang? Aku juga lagi susah sekarang." Ibunya langsung marah. "Apa saja yang kau lakukan selama ini? Aku membesarkanmu dengan susah payah, tapi kau bahkan tak bisa membantu kami dengan beberapa juta. Kau benar-benar anak yang gagal." Nindya mendengarkan tanpa emosi, membiarkan ibunya meluapkan amarahnya. Setelah selesai, dia menutup telepon tanpa kata. Lalu, dengan amarah yang masih tersisa, dia memerintah asisten toko dengan nada dingin, "Rapikan semua tas ini sekarang juga." Asisten toko hanya bisa tertegun melihat bagaimana Nindya, yang barusan mengeluh tak punya uang, kini mengeluarkan kartu kredit hitamnya dan membayar belanjaan mewahnya tanpa ragu. Sore itu, Marsha bergabung dengannya di restoran mewah. "Ini pertama kalinya aku ke tempat semewah ini, Nona Deagres." "Luar biasa," seru Marsha kagum. Nindya menyesap minumannya dengan anggun dan bertanya, "Ceritakan padaku tentang perkembangan Shira." Marsha dengan senang hati memberitahu, "Kamu tahu tentang kompetisi desain perhiasan yang sedang berlangsung? Desain Shira masuk final, dan pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Hadiah uangnya 2 miliar. Nindya terkejut. 2 miliar? Marsha mengangguk. "Ya, biasanya hadiahnya hanya 200 jutaan. Tapi kabarnya Tuan Kenzo Wiharja menaikkan hadiahnya jadi 2 miliar. Semua orang heran dengan kemurahan hatinya. Nindya menggenggam gelasnya erat. "Kenzo yang menaikkan hadiahnya? Jadi ini caranya untuk membantu Shira?" pikirnya dengan marah. Pikiran itu membuat Nindya semakin benci pada Shira. Ia tidak akan membiarkan Shira memenangkan kompetisi begitu saja. "Aku harus menghancurkannya sebelum dia bisa meraih kemenangan ini," tekad Nindya bulat. Sementara itu, sore harinya, Shira membawa uang tunai 217 juta yang ingin ia kembalikan ke kantor Kenzo. Setelah mengetuk pintu, Firdaus membuka dan mempersilakannya masuk. "Apakah Presiden Wiharja ada?" tanya Shira. "Ya, silakan masuk," jawab Firdaus dengan sopan. Shira melangkah masuk dan melihat Kenzo duduk di sofa, sibuk dengan dokumen di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, Shira meletakkan uang 217 juta itu di meja depan Kenzo. "Aku di sini untuk mengembalikan uangmu," katanya tegas. Kenzo melirik uang itu, lalu kembali fokus pada dokumennya. "Ambil kembali uang itu, Shira. Aku tidak butuh itu." Shira merasa tidak nyaman menerima uang yang tidak pantas. "Sumbangkan saja uang ini. Banyak orang yang lebih membutuhkannya," balasnya. Firdaus yang mendengar percakapan itu menambahkan, "Nona Nugraha, Presiden Wiharja sudah memiliki yayasan amal dan menyumbang miliaran setiap tahun." Mendengar itu, Shira merasa malu dan akhirnya tersipu. "Baiklah, anggap saja aku tidak berkata apa-apa," katanya, sebelum dengan cepat pergi dari ruangan, wajahnya memerah. Suatu sore, ketika Shira Nugraha menjemput putranya, Leon, dari sekolah, ia diberitahu tentang acara hari keluarga yang akan diadakan pada hari Jumat.
Setiap tim akan terdiri dari 2 siswa, dan idealnya, para siswa harus datang bersama orang tua mereka. Nona Nugraha, saya dengar dari Leon bahwa ayahnya akan ikut hadir dalam acara hari keluarga. Kami membutuhkan informasi tinggi dan berat badan ayahnya agar bisa menyiapkan seragam tim keluarga mereka, ujar gurunya sambil tersenyum. Mendengar itu, sosok Kenzo Wiharja yang tinggi dan tampan langsung terlintas dalam benak Shira. Dengan sedikit tertawa, ia bertanya kepada guru tersebut, apakah seragam keluarga itu wajib? Iya, Nona Nugraha. Sekolah menetapkan aturan berpakaian yang seragam untuk acara ini. Ini agar lebih menyenangkan, dan semua orang tampil seragam, jawab guru tersebut dengan ramah. Shira tertawa dalam hati, Kenzo yang berjanji pada Leon bahwa dia akan hadir, jadi dia harus mengenakan pakaian itu apapun yang terjadi. Tinggi ayahnya sekitar 190 cm, jawab Shira sambil tersenyum. Wah, ayah Leon tinggi sekali, ya? Lalu, bagaimana dengan berat badannya? Tanya guru itu lagi. Dia memiliki bentuk tubuh yang cukup proporsional, jawab Shira singkat. Baiklah, Nona Nugraha. Jika Anda bisa mentransfer pembayaran seragam melalui grup obrolan orang tua, itu akan sangat membantu, ujar guru tersebut sebelum pamit. Saat ini, Shira baru saja tiba di rumah bersama Leon ketika Adam menelepon untuk memberitahu bahwa dia sudah ada di sana dan ingin mengajak mereka melihat-lihat rumah. Tempat baru itu adalah apartemen 2 kamar tidur, tetapi tata letaknya mencapai lebih dari 100 meter persegi. Meskipun ada 2 kamar tidur, ruang tamunya luas dan memiliki banyak potensi desain. Shira sudah bisa membayangkan bagaimana ia akan membagi ruang dan menyiapkan sudut anak-anak di ruang tamu yang akan cocok untuk Leon. Tempat baru itu juga dilengkapi dengan 2 balkon, satu untuk menjemur cucian dan satu lagi untuk tanaman. Ia bisa menambahkan meja kecil untuk minum kopi dan bekerja, dan ia bisa mengubahnya menjadi ruang kerja luarnya sendiri. Shira menyukai tempat yang dipilih Adam untuknya, dan dia menghargai bagaimana Adam menentang Rachel dan Livy hanya agar dia bisa menyediakan rumah untuknya dan Leon. Kemasi barang-barangmu dan pindahlah kapanpun kamu mau. Jika ada yang kamu butuhkan, ada pusat perbelanjaan yang hanya berjarak 1 kali naik lift. Adam berkata dengan riang saat dia duduk di sofa dengan Leon di pangkuannya. Shira mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan kembali dan mengemasi barang-barang kita malam ini. Kita tidak punya banyak barang, jadi kita bisa menyelesaikan kepindahan besok sore. Kita bisa mulai memasak makanan pertama kita di sini besok malam. Bagus. Kalau begitu aku akan mampir dan makan malam bersama kalian berdua, kata Adam sambil tersenyum. Tentu saja, Shira ingin ayahnya datang, tetapi bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya di hadapannya. Seolah merasakan pikirannya, Adam buru-buru menambahkan, jangan khawatir. Aku akan datang sendiri. Shira benar-benar tidak ingin Rachel dan Livy datang. Dia mengangguk dan berkata dengan cepat, baiklah. Di kediaman Nugraha, Rachel masih merajuk karena keputusan Adam untuk membelikan Shira sebuah apartemen baru. Bagi Rachel, itu adalah duri dalam daging, dan ia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia sudah merencanakan untuk meminta Adam membeli apartemen baru untuk Livy sebagai mas kawinnya. Namun kondisi keuangan Adam tidak memungkinkan. Meskipun perusahaannya baru-baru ini menunjukkan hasil yang positif, Adam masih berada dalam posisi yang rentan. Sementara itu, di Wiharja Corporation,
Kenzo Wiharja sedang duduk di kantornya setelah kunjungannya ke Amor. Firdaus mendekat sambil membawa berkas dan berkata, "Presiden Wiharja, tawaran baru dari perusahaan Tuan Nugraha baru saja disetujui." Kenzo mengangguk puas. "Bagus." Firdaus melanjutkan dengan hati-hati, "Saya rasa Tuan Nugraha tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang diam-diam mendukung perusahaan itu hingga mencapai kondisi sekarang." Kenzo tersenyum kecil. Dia tidak perlu tahu. Istrinya, Anjani, telah menyelamatkan hidupku, dan sudah sepatutnya aku membalas kebaikannya dengan merawat keluarganya. Firdaus mengangguk, lalu berkata, "Presiden Wiharja, Anda sebaiknya segera beristirahat." Sudah pukul 9 malam. Kenzo pulang ke villa mewahnya di perbukitan. Begitu sampai, ia berdiri di ruang tamu yang besar dan hening. Rumah itu terasa kosong, dan hal itu membuatnya teringat pada apartemen Shira yang kecil namun hangat. Mungkin rumah ini butuh sentuhan seorang wanita, pikirnya. Pikirannya melayang pada Shira dan Leon. Shira adalah wanita yang mandiri dan tidak mudah dipengaruhi uang. Memenangkan hati Shira terasa lebih sulit daripada mengelola perusahaan dengan kekayaan miliaran dolar. Ia tak bisa berhenti memikirkan Shira dan lekuk tubuhnya. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, celananya terasa sangat ketat. Dia menundukkan kepalanya karena terkejut. Bagaimana mungkin pikiran tentangnya membuat tubuhku bereaksi seperti ini? Sekarang setelah dia tahu tentang one night stand antara aku dan Nindya 5 tahun lalu, aku yakin dia akan semakin membenciku. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Shira muncul di layar, lengkap dengan gambar seragam kuning untuk hari keluarga. "Ini seragam untuk acara hari Jumat. Kau yakin masih ingin ikut?" tulis Shira. Kenzo melihat gambar kaos sederhana itu dan tersenyum. "Aku sudah berjanji pada Leon, jadi aku pasti datang," balasnya. Pada saat yang sama, Shira sedang mengirim pesan kepada Kenzo sambil berbaring di tempat tidur. Setelah melihat Kenzo bersikeras datang meskipun Shira berusaha mencegahnya, Shira membalas dengan satu kalimat. "Baiklah. Sampai jumpa pukul 14 Jumat ini." "Tentu." "Apakah Leon sudah tidur?" tanya Kenzo. "Dia sedang tidur." "Kamu sedang apa sekarang?" "Aku bicara padamu sambil berbaring di tempat tidur." Balasan Shira datang dengan cepat. "Shira, bagaimana kalau aku memberimu 20 miliar untuk menikah denganku?" Kenzo tiba-tiba bertanya. Melihat itu, pikiran Shira menjadi kosong. 20 miliar untuk menikahinya? Haha. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia kaya? "Carilah Nindya jika kamu membutuhkan seorang wanita. Bahkan jika aku kesepian, aku tidak akan pernah mengambil sisa-sisa milik Nindya." Dia menolak Kenzo dengan keras kepala. Di dalam rumah besar, wajah Kenzo langsung menjadi gelap ketika suasana di sekitar sofa tempat ia duduk menjadi tegang. Apakah dia sungguh membenciku sebegitu besarnya? Dia mendongak dengan tatapan tajam di matanya. "Tunggu saja, Shira. Aku yakin kamu akan tersentuh oleh tindakanku suatu hari nanti. Lagi pula, kita masih punya banyak waktu bersama untuk sisa hidup kita." Tepat saat itu, telepon Kenzo mulai berdering. Ketika ia menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Nindya, ia menerima panggilan itu dengan wajah cemberut. "Halo Nindya." "Kenzo, aku takut. Bisakah kamu datang menemaniku?"
Suaranya terdengar memelas. Kenzo menjawab datar, "Aku akan memanggil seseorang untuk menemanimu." "Tidak, aku hanya menginginkanmu, Kenzo. Aku bermimpi tentang malam itu 5 tahun lalu, dan aku sangat merindukanmu. Aku ingin merasakannya lagi," jawab Nindya dengan nada ambigu, namun Kenzo tidak terpengaruh. Namun, Kenzo terdiam sejenak. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kejadian 5 tahun lalu ketika aku menyakitinya begitu parah malam itu? "Nindya, apakah kamu ingat bagaimana aku memperlakukanmu malam itu? Seharusnya itu menjadi mimpi buruk bagimu," tanyanya dengan tenang. Mendengar itu, Nindya merengek. "Aku takut malam itu, tapi aku tidak takut lagi saat memikirkanmu karena rasa sakit berubah menjadi kenikmatan." "Kamu harus berhenti memikirkannya. Aku tidak ingin kamu trauma," kata Kenzo. "Baiklah. Ngomong-ngomong, aku ingin mengunjungi perusahaan dan makan siang denganmu besok." "Tentu," jawab Kenzo. "Aku harus mandi sekarang." Setelah itu, dia menutup telepon. Pada saat yang sama, Nindya, yang tinggal di sebuah rumah besar di pusat kota, berkeringat dingin di dahinya. Kenzo hampir mengetahui kebenarannya. Dari nada suaranya, aku yakin dia menyadari betapa dia menyiksa Shira malam itu. Tetap saja, itu adalah pertama kalinya bagi Shira. Jadi aku yakin dia sangat tersiksa oleh orang seperti dia. Meski begitu, Nindya tak kuasa menahan rasa cemburu. Kalau saja akulah yang ada di sana malam itu, aku akan bisa merasakan seperti apa Kenzo saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia merasakan tubuhnya memanas saat memikirkan tubuh kekar Kenzo. Sekalipun hanya sekali, aku sungguh ingin menjadi wanitanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.